Nomor 11. Perhatikan gambar. Di sini ada sebuah persegi panjang ABFG dan bangun persegi BCDE. Luas bangun datar tersebut adalah, yang pertama kita cari dulu untuk persegi panjangnya, ini luasnya. Persegi panjang ABFG. Nah, berarti kita gunakan rumus panjang kali lebar untuk mencari luasnya. Panjangnya segini, 3x tambah 4. Kemudian lebarnya segini. Nah, ini GA itu merupakan jumlah panjang dari FE dan DC, yaitu 2x tambah 3. Nah, 2x tambah 3. Jadi ini lebarnya 2x tambah 3. Nah, kita kalikan 3x kali 2x, 6x kuadrat. Kemudian 3x kalikan 3, itu 9x. Kemudian 4 kalikan 2x, itu 8x. Nah, yang terakhir 4x kalikan 4 kalikan 3, 12. Nah, ini hasilnya 6x kuadrat ditambah 17x ditambah 12. Oke, lanjut. Yang luas persegi BCDE. BCDE ini punya sisi sepanjang 2x. Sisi kali sisi. Berarti 2x kali 2x. Hasilnya 2 kali 2 itu 4. X kali x kuadrat. Untuk luas bangun datar, ini tinggal kita jumlahkan luas persegi dan luas persegi panjangnya. Nah, 6x kuadrat tambah 4x kuadrat. Ya, yang sejenis kan ini. 6x kuadrat tambah 4x kuadrat itu 10x kuadrat. Ditambah 17x tambah 12. Nah, hasilnya ini D. Nomor 12, diketahui setiap kotak kubus X di sini berisi kelereng dengan jumlah sama dan berat pembungkus kubus itu diabaikan. Pada gambar 2, agar setimbang sempurna, banyak kelereng yang harus ditambahkan pada tempat timbangan bagian B. Oke. Yang pertama, kita modelkan dulu untuk gambar 1 ini, kita konversi ke dalam sebuah kalimat matematika. Di sini ada 2 buah kotak. Ya, di sebelah kiri ada 2 buah kotak dengan 3 kelereng. Berarti untuk kalimat matematikanya, 2 kotak yang tidak tahu beratnya berapa, berarti 2x ditambah dengan 3 kelereng itu sama dengan x ditambah kelerengnya yang sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah 7. Nah, sebelumnya kita selesaikan dulu biar lebih mudah. Yang satu jenis kita jadikan satu ruas, berarti 2x dikurangi x sama dengan 7 dikurangi 3. 2x kurangi x itu x, 7 kurangi 3, 4. Maka untuk berat satu kotak itu sama dengan 4 kelereng. Dengan demikian di gambar 2 kita diminta untuk menentukan kira-kira 3 kotak ini sama dengan berapa kelereng. Nah, 3 dikalikan satu kotak itu sama dengan 4 kelereng, berarti 12. Maka banyak kelereng yang harus ditambahkan pada tempat timbangan bagian B ini supaya setimbang itu 12 buah. Nomor 13. Perhatikan gambar, di sini ada sebuah truk. Nah, truk ada keterangannya untuk maksimum daya angkutnya itu 2000 kg. Nah, ini truknya ini mau ngangkut kotak-kotak ini. Nah, untuk permasalahannya seperti apa, kita baca dulu soalnya. Untuk berat sopir dan kernet itu 150 kg. Sopir dan kernet. Nah, mobil box akan mengangkut 350 kotak. Dan tiap kotak itu beratnya 50 kg. Dalam sekali angkut, mobil box tersebut memuat semaksimal mungkin daya angkut. Banyak pengangkutan kotak oleh mobil box agar semua kotak itu terangkut adalah C. Yang tidak kita ketahui di sini, kira-kira dalam satu kali pengangkutan itu bisa ngangkut berapa box sih? Nah, itu yang belum kita ketahui. Maka kita cari dulu untuk satu kali pengangkutan. Nah, maka jumlah boxnya itu ada berapa? Kita misalkan jumlah box
untuk satu kali pengangkutan itu misalnya X. Maka karena berat setiap box itu 50 kg, berarti 50X ditambah dengan berat si sopir dan kernet atau 150 kg ini, pokoknya itu tidak boleh lebih dari, tidak boleh melebihi 2000 kg atau harus kurang dari sama dengan 2000 kg. Nah, ini kita selesaikan dulu. Berarti 5X kurang dari sama dengan 2000 dikurangi 150. 5X kurang dari sama dengan 2000 kurangi 150. Itu 1850. Maka nilai X-nya ini tinggal kita bagi 5. 18 dibagi 5 itu dapat 3. Sisa 3, 35. 35, oh mohon maaf ini 50 maksudnya. Nah berarti tadi sampai 35, nah 35 bagi 5 itu 7. Berarti ini boxnya itu dalam satu kali pengangkutan itu tidak boleh lebih dari 37 kotak. Nah, maka agar semua kotak itu terangkut, kita cari banyak pengangkutannya dengan cara membagi 350 dengan 37. Nah, ini kalau misalnya kita bagi 350 dibagi 37 itu ini hasilnya 9, sekian-sekian. Nah, kalau misalnya kita hanya mengambil 9 kali, berarti kan ada box yang belum terangkut. Maka kita bulatkan jadi 10. Untuk banyak pengangkutannya berarti 10 kali. Nomor 14. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Ini kita tinggal lihat di diagram Venn-nya. Untuk B kurangi A, yaitu himpunan B selain A. Pokoknya kita cari anggota himpunan B yang nggak ada di A. Artinya yang ini, yang ini. Ini yang pernyataan yang satu. Nah, berarti seharusnya 1, 5, 7, 11, 13. Berarti yang ini salah. A irisan B, benar. Nah, yang A gabungan B berarti semuanya ini 1, 3, 5 dan seterusnya. Kalau komplement A gabungan B berarti selain yang ada di gabungan A sama B, yang ini yang 0, 2, ini kan seharusnya 0, 2, 4, 8, 10. Maka jawaban yang benar itu 2 dan 3. Oke, nomor 15. Di sini wakil kepala sekolah itu membagikan angket peminatan ekstrakurikuler. Peserta didiknya ada 128. Nah, ini langsung kita gambarkan di diagram Venn-nya, langsung kita plotkan di sini. Untuk banyak seluruh pesertanya ada 128. Nah, di sini ada dua himpunan, yaitu peserta didik yang ikut KIR, kita misalkan K, yang ikut Tontim, kita misalkan T. Nah, yang tidak ikut dua-duanya itu ada 74. Artinya, seharusnya nanti ketika yang ikut KIR dan Tonti itu digabung, maka seharusnya jumlahnya 128 dikurangi 74 atau 54. Sedangkan ini kalau misalnya kita jumlahkan KIR dan Tonti sesuai tabel ini, jumlahnya 67, berarti kan ada yang double, yaitu irisan dari yang ikut KIR dan Tonti itu berarti 67 dikurangi 54, 13 orang. Untuk yang ikut dua-duanya berarti ada 13. Yang ikut KIR saja berarti 37 kurangi 13, alias ada 24 anak. Yang ikut Tonti saja berarti 30 dikurangi 13, 7, 2 kurangi 1, 17. Nah, kita cari pernyataan yang benar. 17 peserta didik hanya minat ekstrakurikuler Tonti, benar. Nah, nomor 3, 41 peserta didik hanya minat ekstrakurikuler KIR atau hanya Tonti. Berarti yang 24 tambah 17. Kalau misal kita jumlahkan itu 41. Benar. Jawabannya 1 dan 3. Lanjut nomor 16, perhatikan gambar.
Ada sebuah grafik fungsi, kemudian di sini untuk fungsinya fx sama dengan 2x dikurangi 1. Perhatikan pernyataan berikut. Ini diminta menentukan kebenaran dari nilai P tambah Q, P kurangi R, dan seterusnya. Untuk itu, kita harus menentukan terlebih dahulu masing-masing nilai P, Q, dan R. Dari mana? Dari sini, dari melihat atau mencermati grafiknya. Yang pertama, untuk nilai X sama dengan Q, nah, maka nilai fx-nya itu 9. Berarti untuk f Q, nah, ini sama dengan 9. Nah, berdasarkan rumus fx-nya, fx itu bisa dicari dengan mengalihkan nilai x dengan 2 kemudian dikurangi 1. Alias, kalau misal nilai x-nya itu Q, maka kita gantikan x dengan Q, dikurangi 1, ini sama dengan 9. 2Q sama dengan 9 tambah 1. 2Q sama dengan 10, maka nilai T-nya sama dengan 5. Baik, selain itu, ketika nilai X-nya sama dengan 2, nilai Fx sama dengan P. Nah, jadi untuk yang kedua ini, ketika X-nya sama dengan 2, nah nilai Fx sama dengan P. Nah, kita gantikan nilai X dengan 2 di rumus fungsinya ini. 2 kalikan 2 kurangi 1 sama dengan P. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kurangi 1, itu 3. Maka nilai P sama dengan 3. Oke, satu lagi nilai R. Ketika X-nya 1, di sini, ketika X-nya 1, nilai Fx-nya itu sama dengan R. Maka F ketika X-nya sama dengan 1, tekan R. Kita gantikan ke rumus fungsinya. 2 kali negatif 1 kurangi 1 sama dengan R. 2 kali negatif 1, negatif 2 kurangi 1, itu negatif 3. Nah, sudah ketemu masing-masing nilai P, Q, dan R. Sekarang kita tentukan apakah pernyataan-pernyataan ini yang mana yang benar. Nilai P-nya 3, untuk Q-nya 5, berarti 8, benar. Q tambah R, nilai Q 5, R-nya negatif 3. Seharusnya 2, ini salah. Maka kita ambil yang nomor 4, 1 dan 4. Nomor 17. Di sini ada sebuah grafik biaya pengiriman barang. Nah, tarifnya ini, pengiriman barang setelah X kilometer dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan AX tambah B, di mana A menyatakan biaya tambahan per kilometer. Kemudian B menyatakan biaya administrasi sebelum pengiriman. Biaya administrasi. Ini tambahan. Kemudian X jarak pengiriman barang. Jadi untuk nilai A atau biaya tambahannya yang ada di sini itu tergantung dari jaraknya. Oke, untuk yang pertama, pernyataan pertama. Biaya tambahan per kilometer adalah titik-titik-titik. Kita cermati di sini, untuk biaya pengiriman barang itu start mulai dari 10.000. Artinya ini merupakan nilai B, biaya administrasi. Karena biaya administrasi meskipun belum bergerak nih, belum dikirim barangnya, tapi kan tetap dia harganya tetap segitu. Jadi biaya yang dikenakan di awal tidak terpengaruh oleh jarak. Ini merupakan biaya administrasi atau nilai B. Dengan demikian, karena di sini nilai A itu biaya tambahan per kilometer, kita lihat di sini untuk delta Fx-nya atau perubahan harganya itu kan 10.000 perubahan harganya. Sementara di sini, nah, ketika 20.000 harganya, biaya pengirimannya itu 20.000, ini jaraknya 2 km. 2 km. Dengan demikian, untuk nilai dari A, itu berarti 10.000 dibagi dengan 2. Jadi, setiap kilometer itu 5.000. 5.000. Nah, ini kan tambah 5.000. Nah, oke, berarti untuk pernyataan 1 salah. Biaya administrasinya 10.000 benar. Rumus biaya pengiriman barang. Oke, nilai A
5.000 berarti 5.000 X, benar, tambah B. B-nya tadi 10.000, benar. Jadi, jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Nomor 18, perhatikan gambar. Untuk gambar ini akan kita gunakan untuk menyelidiki pernyataan-pernyataan yang benar berkaitan dengan gradien dan persamaan garis. Kita lihat untuk pernyataan 1 dan 2 itu berkaitan dengan gradien G dan gradien H yang ini. Sementara yang H hanya yang diketahui di sini melalui titik 0,4, yang G ini lewat 2,0 dan 0,4. Maka menentukan gradien dari garis G ini lebih mudah daripada yang H, karena ini yang cuma diketahui di sini hanya satu titik yang dilalui H. Oke, kita tentukan gradien garis G. Kita lihat dari kiri ke kanan, garis G itu turun. Kalau turun, maka untuk gradiennya negatif. Gradien itu delta Y per delta X, jadi tegak dibagi mendatar. Untuk tegaknya di sini 4, kemudian mendatarnya atau delta X-nya 2. Maka gradiennya negatif 4 per 2, itu 2. Oke, yang pertama. Untuk pernyataan yang pertama, salah. Kita ambil yang kedua. Kita buktikan MH. MH, gradien H itu berlawanan dan berkebalikan dengan gradien G karena tegak lurus. Ya. Lawannya, yang satu negatif, maka yang H positif. Yang satu 2 atau 2 per 1. Nah, berarti untuk gradien H, kebalikannya 1 per 2. Nah, ini benar. Untuk persamaan garis K, sekian-sekian. Garis H, karena persamaan garis itu setidaknya kita membutuhkan koordinat satu titik yang dilalui oleh garis itu. Karena rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kalikan X kurang X1. Kita butuh ini dan butuh gradiennya. Untuk gradien garis H, itu setengah. Gradien garis K, karena sejajar K ini sejajar dengan G, maka gradien garis K sama dengan gradien garis G, yaitu negatif 2. Nah, membandingkan gradiennya, yang satu negatif 2, yang satu setengah, maka lebih mudah kita tentukan persamaan garis yang K. Oke, yang K fokus di sini. Garis K melalui titik, kita pakai yang ini saja, melalui titik 0, negatif 3. Jadi ini jadi X1, yang ini jadi Y1. Y kurangi negatif 3 sama dengan nilai gradien dari K. Itu negatif 2 kalikan X kurangi X1-nya 0. Jadi ini persamaan garis K. Yang ini jadi dijumlahkan Y tambah 3 sama dengan negatif 2X. Nah, di sini untuk variabel X dan Y itu ada di ruas kiri seluruhnya, kemudian konstantanya ada di kanan. Berarti ini pindah jadi positif 2X tambah Y sama dengan plus 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi negatif 3. Nah, ini. Pernyataan 3 salah, kita ambil yang kedua. Berarti jawabannya 2 dan 4. Soal nomor 19. Di sini ada sebuah gambar yang mengilustrasikan 2 macam lampu. Di sini ada 3 lampu jenis yang pendek sebanyak 3, kemudian yang panjang ada 2. Harganya masing-masing 1.350.000. Jadi karena di sini kita mau mencari harga yang paket 3 ini, yang 2 lampu yang jenis pendek dan juga 3 lampu jenis yang panjang, maka kita perlu mencari harga dari masing-masing jenis lampu ini. Nah, ini masuk ke sistem persamaan linear 2 variabel. Kita modelkan untuk kondisi yang pertama. Kita misalkan untuk yang harga 1 lampu yang pendek, misalnya A, jadi ini ada 3 kali A ditambah dengan 2 kali yang harga 1 lampu panjang misalnya B, jadi 2B sama dengan 1.350.000. Kemudian untuk yang kedua, di sini berarti 2A ditambah B sama dengan 800.000. Gini.
Oke, untuk yang koefisien A dan B, untuk koefisien A dan B ini masing-masing berbeda untuk yang persamaan 1 dan 2, maka salah satu harus kita samakan. Daripada menyamakan yang koefisien A, lebih mudah kalau misal kita samakan yang B, karena di sini yang atas tidak usah dikalikan atau dikalikan 1, kemudian yang bawah tinggal kita kalikan 2. Nah, yang persamaan yang atas atau pernyataan 1 kita tulis sama. Nah, yang bawah ini kita kalikan 2 semuanya. 2A kali 2, 4A. B kalikan 2, 2B. 800.000 kalikan 2, 1.600.000. Kita eliminasi. Oke, 3A kurangi 4A, negatif A. 1.350.000 dikurangi 1.600.000, negatif 250.000. Maka untuk harga satu buah lampu yang pendek ini 250.000. Setelah ini kita substitusikan nilai A ke persamaan yang kedua. 2 kalikan A, 250.000, ditambah B itu sama dengan 800.000. 500.000 tambah B sama dengan 800.000. Maka B sama dengan 800.000 dikurangi 500.000. Nah, sama dengan 300.000. Untuk harga satu buah lampu yang panjang itu 300.000. Maka ketika membeli 2 lampu yang pendek dan 3 lampu yang panjang, kita totalkan harganya 2 kalikan A atau 250.000. Kemudian nanti dijumlahkan dengan harga 3 lampu yang panjang, masing-masing harganya 300.000. Nah, ini kita kalikan, ini 500.000, terus yang ini 900.000, tinggal kita jumlahkan 1.400.000. Maka untuk jawabannya adalah B. Nomor 20. Nomor 20 diketahui persamaan kuadrat x kuadrat ditambah bx kurangi 20 sama dengan 0 itu memiliki akar-akar penyelesaian x1 dan x2. Nilai diskriminan 144. B kurang dari 0. Nilai B merupakan bilangan negatif. Dan x1 kurang dari x2. Maka pernyataan yang benar itu yang mana? Yang pertama, untuk mencari akar-akar penyelesaian atau mencari dari ini semua, nilai ini semua, kita harus tahu nilai B terlebih dahulu. Nah, di sini yang baru kita ketahui adalah nilai A atau koefisien x kuadrat, yaitu 1. Kemudian B-nya ini belum tahu, nilai C sama dengan negatif 20. Untuk menentukan nilai diskriminan, bisa kita gunakan rumus B kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 4 kalikan A kalikan B kuadrat. Belum kita ketahui B kuadrat. Kurangi 4 kalikan nilai A-nya 1, nilai C-nya negatif 20. Nah, ini diskriminannya sudah ada di soal, sudah diketahui 144. B kuadrat negatif ini dikurangi 4 kali 1 kali negatif 20, nilainya adalah 80, negatif 80. Ini sama dengan dijumlahkan B kuadrat tambah 80 sama dengan 144. Nilai B kuadrat sama dengan 144 dikurangi 80. Nah, B kuadrat sama dengan 64. Nah, untuk mencari nilai B, maka kita harus menarik akar 64. Karena di sini nilai B sudah ada ketentuannya negatif, maka kita ambil nilai B akar dari 64 yang nilainya negatif, yaitu negatif 8. Karena akar 64 itu bisa 8 bisa negatif 8. Negatif 8 kali negatif 8 itu hasilnya 64. Nah, ini kita temukan nilai B. Setelah ini akan kita gunakan untuk menentukan akar-akar persamaannya. X kuadrat, untuk persamaan kuadratnya jadi x kuadrat dikurangi 18
8x kurangi 20 sama dengan 0. Kita cari sebuah bilangan ketika dijumlahkan sama dengan negatif 8. Ketika dikalikan itu negatif 20. Negatif 20 bisa dari 4 kali 5, tapi untuk menghasilkan negatif 8 ketika dijumlahkan tidak mungkin. Bisa juga 2 kali 10. Nah, ini yang mungkin. 2 sama 10. Nah, yang harus negatif maka yang 10-nya. Oke, kita dapatkan untuk akar-akar persamaan kuadratnya. Ini untuk hasil faktornya. Itu antara x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 10. Sehingga untuk nilai yang pertama, x1 kurangi x2. Karena x1-nya lebih kecil, maka ini jadi x1. Yang 10 ini jadi x2. x1 sama dengan negatif 2, x2 sama dengan 10. x1 negatif 2 dikurangi 10, negatif 12. Benar. Pernyataan 3. X1 kali X2. X1-nya negatif 2. Kemudian dikalikan X2-nya 10, negatif 20. Jawabannya salah. Kita ambil yang keempat. Maka pernyataan yang benar nomor 1 dan nomor 4. Kita lanjutkan nomor 21. Untuk soal nomor 21, di sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku X tambah 7 cm dan X cm. Diketahui luas daerah segitiga siku-siku ABC adalah 30 cm persegi. Kemudian yang ditanyakan adalah keliling. Untuk menentukan keliling, kita harus tahu terlebih dahulu panjang dari masing-masing sisi segitiganya. Sementara yang diketahui adalah luas daerah. Maka untuk mencari nilai X yang belum diketahui di sini, pasti tidak jauh dari informasi yang diketahui. Luas daerah, kita ingat lagi untuk rumus mencari luas segitiga. Setengah kali alas kalikan tinggi. Nah, ini luasnya sudah tahu, 30 cm persegi. Oke, setengah kalikan alas. Alas dari segitiga ABC bernilai X. Sementara tingginya itu X tambah 7 sama dengan 30. Nah, ini biar tidak ada pecahan seperti ini, kita kali kedua ruas dengan 2. Sehingga kalau di sini kalikan 2 kali setengah. Nah, ini kan nilainya jadi 1. Jadi tinggal kita kalikan saja yang X dikalikan X jadi X kuadrat. Kemudian X kalikan 7 itu 7X. Berarti ini X kuadrat tambah 7X. Sementara yang sebelah sini jadi 60. Nah, untuk persamaannya jadi sebuah persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X, yang 60 kita pindah ruas ke sebelah kiri dikurangi 60 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini akan kita cari tahu akar-akarnya sehingga nanti bisa ketemu nilai X-nya. Nah, untuk yang pertama kita faktorkan terlebih dahulu. Kita cari bilangan ketika dijumlahkan 7, ketika dikalikan negatif 60. Nah, 60 itu bisa 6 kali 10. Bisa juga 12 kali 5. Nah, yang bisa menghasilkan 7 itu 12 sama 5. 12 kali 5, 60. Kalau ini negatif, maka salah satunya pasti negatif. Yaitu yang ini, yang 5. 12 tambah negatif 5. 12 tambah negatif 5 itu kan 7. Maka untuk nilai X-nya di sini bisa negatif 12, bisa juga 5. Karena ini adalah sebuah satuan panjang, maka kita pilih nilai X yang positif. Dengan demikian, ketika nilai X-nya 5, maka yang alasnya ini 5. Untuk nilai yang tingginya, 5 tambah 7, 12. Nah, untuk mencari AC, ingat triple Pythagoras. Goras yang 5, 12, 13. Nah, 5, 12, 13. Maka tinggal kita jumlahkan sisi-sisinya untuk kelilingnya. 5 tambah 12 tambah 13. 30. Jawabannya yang C.